Oke, halo semua. Em, Singkat hari ini kita akan membahas tentang Fibonacci karena pertama ini penting dan saya waktu itu sempat jelasin juga di video saya yang trading tanpa indikator itu tentang Fibonacci, dan beberapa dari kalian juga ada tanya di komen tentang gimana sih settingan Fibonacci-nya. Sebenarnya ada nggak sih settingan Fibonacci yang tepat dan segala macam. Dan juga ada yang bilang untuk kasih lihat penggunaannya di live market. Karena kalau kita pakai market yang udah lewat atau hindsight itu lebih mudah. Ya emang iya, karena kita cuma melihat harga yang udah lewat. Saya udah ada kasih 2 contoh video saya menjelaskan dengan live market. Cuman karena saya melihat gitu banyak orang ngajarin strategi 1, 2, 3, support resistance, trend line segala macam. Mereka pilih-pilih pair yang emang mereka nggak pakai. Misalnya kayak contoh pertama di Euro USD, tiba-tiba contoh kedua di JBP CHF gitu kan, atau tiba-tiba contoh ketiga di NZD USD gitu. Dan kebanyakan dari strategi-strategi yang kita lihat di luar sana itu juga mereka take profitnya nggak kira-kira gitu, mereka take profitnya nggak realistis. Kalau andaikan di di trading asli gitu ya, mungkin nggak sebisa itu. Dan kebanyakan dari orang-orang juga kalau udah ngasih strategi satu, mereka sebenarnya nggak pakai strategi itu, tapi mereka sengaja bagus-bagusin supaya penontonnya, wih gampang ya gitu. Tapi ternyata pas kita coba sendiri ternyata nggak berhasil. Nah, hari ini saya pengen menjelaskan simple aja tentang Fibonacci, tentang prime Fibonacci entry. Tapi sebelum itu saya mohon kalian untuk nonton dulu video yang trading tanpa indikator, karena di sana saya ada menjelaskan tentang Fibonacci dan cara penggunaannya secara detail. Baru bisa nonton video ini karena saya akan recap live trade yang saya ambil hari ini untuk jadi contoh. Oke, sekali lagi supaya saya nggak kasih contoh dari market yang udah lewat, tapi saya kasih contoh dari market yang saya tradingin langsung gitu. Dan apapun yang saya ajarin di sini itu adalah yang saya gunakan juga. Oke, jadi nggak kayak orang lain kasih strategi 1, 2, tapi mereka sendiri nggak pakai gitu. Kasih take profit 5-6-1, mereka sendiri take profit 1-1, nggak realistis. Dan di video yang nanti akan saya tampilkan sebentar lagi, itu saya hampir loss. Oke, tapi nggak apa-apa. Di situ kita melihat hal-hal yang realistis gitu, hal-hal yang akan terjadi kalau kita trade di live market. Oke, jadi untuk itu kita langsung aja melihat settingan Fibonacci. Sebentar aja berbicara mengenai Telegram. Jadi ada beberapa dari kalian yang nanya, bang ada channel Telegram nggak? Nah, saya bilang nggak ada, karena emang nggak ada. Saya dulu sempat buat, waktu itu membernya cuma beberapa doang, tapi kayak it's really hard. Oke, jadi saya pikir alternatifnya gimana. Dan ada juga yang pengen bilang pengen belajar intensif segala macam. Well, alternatifnya adalah saya bikin mentorship. Jadi saya mau nanya pendapat kalian, kira-kira kalau saya bikin mentorship gimana. Jadi di mentorship itu mungkin kalian bisa dapat hal-hal yang mungkin saya nggak share di YouTube, yang saya tahu tentang market. Kemudian saya ada ide kalau saya akan kirim email secara langsung, jadi kalian isi email. Dan daripada pakai Telegram gitu, saya cuma kasih signal buy atau sell. Kalian nggak bisa analisa sendiri. Gimana kalau saya setiap minggu itu saya kasih misalnya email analisa mingguan tuh gimana, langsung ke email kalian, jadi kalian nggak usah join grup atau gimana. Kemudian mungkin setiap minggu, setiap hari Jumat atau Sabtu malam kita akan analisa market bersama-sama. Kita lihat trade-trade yang kita ambil masing-masing, misalnya di minggu-minggu sebelumnya, atau minggu misalnya kita trade hari, kita lihat analisa hari Jumat, kita bahas trade di hari Rabu atau gimana. Atau mungkin nanti ada live trade sekali seminggu untuk kita belajar bersama-sama. Gimana menurut kalian? Apakah ini ide yang baik? Kalian bisa komen di bawah. Kira-kira mau nggak gitu kalau saya bikin misalnya mentorship? Nanti saya jelasin hal-hal yang lebih advance lagi. Kemudian saya kasih, ini sih yang saya kepikiran, saya mau langsung kasih email langsung. Jadi kalian nggak usah join grup gitu. Nanti jadi nggak berantakan gitu kan. Jadi saya langsung aja kasih email setiap minggu, analisa mingguan gimana. Dan setiap minggu malam gitu, dimana orang-orang nggak kerja atau orang-orang udah di rumah, kita akan bikin Zoom meeting, kita analisa bareng, kita bareng-bareng. Kalau kalian ada ide,
kalian juga bisa share ke teman-teman sekalian. Oke, gimana kalau kita buat seperti itu? Kalian boleh komen di bawah. Tapi untuk sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Oke, jadi untuk settingan Fibonacci kita lihat di sini ya. Nah, ini settingan Fibonacci-nya, kalian bisa screenshot aja. Jadi ada 0 ya. Jadi gini. Kalau kita tarik Fibonacci-nya dari bawah ke atas. Oke. Nah, atasnya itu 0, ininya 50, ini 70,5, ini 70,5 maksudnya apa? Ini sebenarnya cuman tengah-tengah kan saya bilang. Optimal entry area itu atau golden area itu adalah di tengah-tengah 61,8 dengan 78,6. Nah, kalau kita ambil mediannya, ambil tengahnya, itu adalah 70,5. Oke, jadi ini settingannya kayak gini. 0 itu sama dengan 0. Ya, usah 0 lah ya. 0,5 sama dengan 50%. 1 sama dengan 100. 0,705 sama dengan 70,5. Kalian bisa tambah satu lagi kalau kalian mau. 0,62 itu 62. Ya, ini golden area ya yang biasa diajarin banyak orang. Nanti akan muncul di sini. Tapi ya intinya ini settingan Fibonacci yang saya anjurkan dan yang saya pakai juga. Kalau turun jadinya begini, kebalikannya doang. Oke, jadi misalnya nih, sebentar ya, saya ganti warna jadi putih. Ya seperti biasa lah intinya, ya kan? Kita melihat ada price ya, kemudian naik ke sini dan turun. Ya nggak sebagus ini, cuma intinya ya begini. Oke, balik lagi ke penggunaan Fibonacci yang pada dasarnya begini gitu. Dan mungkin di sini juga ada, kita mesti apa namanya, price remodeling dulu kan. Mungkin ada price remodeling di sini, baru dia turun, masuk lagi. Oke, kalau untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa nonton di video yang strategi tanpa indikator dan supply demand juga untuk bisa lebih mengerti lagi tentang penggunaan Fibonacci dan price remodeling. Tapi untuk sekarang kita langsung aja. Tadi kan saya kasih settingnya doang. Saya bikin video ini cuma untuk kasih setting doang supaya kalian gak bingung. Dan sekarang kita ke videonya aja langsung yang pengen saya kasih lihat penggunaan Fibonacci ini di market asli yang realistis. Oke, jadi tes 1-2 tes. Oke, jadi ini trade yang saya ambil tadi. Kalian bisa lihat tanggalnya 6 Juni sekitar, ini jam 10 server time, ini berarti sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 2 siang, ini sekitar London Open. Dan saya pakai, sekali lagi, contoh saya nggak pernah berubah. Oke, semua contoh saya Euro USD, kadang gold, tapi intinya saya nggak ambil contoh apalagi yang udah lewat gitu ya, pair-pair yang emang nggak saya tradingin gitu. Saya tiba-tiba ambil misalnya Euro JPY, nggak saya pakai trade atau contoh yang emang saya tradingin. Oke, jadi nggak ada lagi komen yang bilang ya udah lewat ya. Iya, ini saya pakai sesuatu yang saya tradingin langsung Euro USD. Oke, dan kita bisa lihat di sini, yang bisa kita lihat adalah simple banget ya, ada break swing low, ini liquidity di bawah diambil. Oke, kemudian biasanya kita expect apa? Kalau ada break swing low harusnya ada break swing high kan, tapi kita nggak lihat ada break swing high di sini. Yang kita lihat break swing high-nya di sini, nggak masalah. Nah, kalau anda kan tiba-tiba misalnya ada break swing low nih ya kan, harga turun break swing low. Oke, kemudian ada break swing high. Ya udah, kita ambil swing low terakhir yang membuat expansion ini, yang membuat expansion ke atas ini. Itu kan swing low yang di sini. Nah, bener nggak? Oke, jadi sekali lagi kita lihat ada price remodeling. Oke, kalau belum ngerti bisa refer lagi ke video supply and demand. Kemudian, tapi intinya kalau kita melihat ada expansion kayak gini, ya kan, ada expansion yang break swing points. In this case, ini dalam kasus ini itu swing high yang di break. Ya, kita ambil aja dari bawahnya.
Oke. Tarik Fibonacci kita dari bawah sampai atas dan kita tunggu harga untuk masuk ke sini. Tadi di sini ada apa? 70,5 ini kan. Nah, kita masuk ke optimal entry area kita. Oke, ini kenapa saya bisa ambil? Kenapa? Karena ada ini, ada PR sekali lagi. Ada PR di sini, kemudian ada jadi break swing low, kemudian break swing high. Ini price remodeling atau Quasimodo ya namanya kalau kalian penasaran juga. Nah, sekarang kita lanjutin. Ini saya lagi tunggu harga untuk jatuh ke bawah. Oke. Saya lihat oke, dan akhirnya saya beli di sini. Saya beli di sini, saya taruh stop loss di bawah. Kalian bisa lihat kan? Saya taruh take profit di swing high yang ada di sini, swing high terakhir. Kalian bisa taruh take profit di sana. Dan kenapa saya taruh take profit di sini? Karena ya kalau emang harganya mau naik, dia harus break swing high yang di sini. Jadi saya begitu loh. Nah, tapi yang bisa kita lihat yang terjadi, saya lanjutin, harga benar-benar mantul nih, ya kan, bagus banget. Mantul di entry kita, membuat pin bar. Oke, sebenarnya kalau andaikan kalian mau aman, kalian mau cari aman, ya kalian bisa ambil di 1:1 misalnya. Dari sini ke sini 1:1, bisa ambil 1:1 di sini. Udah untung kalian. Cuma saya nggak tahu kenapa saya mau ambil di sini, karena saya yakin dia bakal ke atas. Tapi yang bisa kita lihat adalah, sebentar ya. Nah, dia naik. Nah, ini saya bagi dua. Kalian fokus aja sama yang kiri karena ini time frame 1 menit ya. Ini time frame 5 menit. Untuk lebih jelasnya pakai time frame yang 1 menit ini. Nah, ini sebenarnya udah bisa take profit sebenarnya. Kalau kalian lihat misalnya gini, dari sini ke sini kan anggaplah berapa gitu ya. Nah, 1:1-nya udah lewat ini udah 1,5. Kita udah bisa ambil take profit di sini. Ini saya salahnya di situ, dan again sekali lagi nggak ada yang tahu market rally-nya sampai mana kan. Dan ini adalah kondisi yang realistis di market. Oke, jadi jangan percaya semua orang yang beli di pucuk, jual di paling bawah. Itu saya nggak ngerti gimana caranya. Atau misalnya take profitnya tuh bener-bener paling atas, itu nggak realistis. Jadi kita lihat lagi. Oke, nah ini bener-bener ini sebenarnya udah aman banget ya. Kalian bisa take profit di sini. Saya nggak take profit, dan stop loss saya masih di bawah swing low yang ini, kalian lihat ya kan, masih di bawah swing low yang di sini. Oke, lanjut terus ke atas, dia tembus ke atas. Saya udah yakin banget nih dia bakal tembus ke atas. Tahu-tahu dia malah bentuk kayak gini, ya kan. Nah, saya lihat saya ngapain nggak. Nah, saya akhirnya, karena saya melihat ada pin bar kayak gini, ini black candle, dan pas kita sadar bahwa swing high yang di sini nggak bisa di break, ini malah buat resistance. Nah, saya pindahin stop loss saya yang tadinya di sini, jadi di sini sekarang, di atas buy saya. Oke, jadi sekitar ya setengahnya lah. Jadi kalau ternyata harga turun melewati swing low ini, jadi misalnya kalau yang kita belajar apa? Ini kan dia break swing high, ini kan ada swing high kan, ya kan? Ini lebih tinggi dari ini sama ini. Oke, sekali lagi kalau yang belum ngerti tentang swing high, di video sebelum saya ada. Jadi supaya nggak bingung ya nonton video kayak gini, karena saya nggak akan menjelaskan secara detail. Nah, ini dia ada break swing high. Kalau andaikan harga turun break swing low di sini, ya udah pasti dia akan turun, ya kan. Jadi itu dia kenapa saya tarik swing stop loss saya yang di bawah ini, yang tadi ada di bawah sini, saya tarik jadi di atas. At least di atas buy saya lah. Jadi kalau andaikan ternyata loss, ya saya nggak loss money, saya masih tetap make money gitu. Jadi nggak lose gitu. Even nggak break even. Oke. Sekali lagi kenapa saya taruh sini? Saya takut ini jadi price remodeling. Oke, dia break swing high, dia turun break swing low, Quasimodo atau price remodeling. Nah, jadi ya dia benar-benar nggak, dikit lagi nih take profit saya, tapi dia nggak sentuh. Dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri, dia malah turun. Oke, turun. Oke, dalam hati saya ya udah nggak apa-apa. Nah, ya udahlah ya, akhirnya saya pikir nggak apa-apa dia break swing low.
Yang penting saya udah taruh stop loss, dan stop lossnya udah di atas buy saya. Dan sekarang kita bisa lihat ada apa? Ada price remodeling, harga naik break swing high sini dan break swing low sini. Walaupun nggak banyak ya, tapi kita bisa lihat harga break swing low. Dan yang mau saya lihat adalah dia naik ke atas Quasimodo, price remodeling, dan dia turun. Dan seperti bisa lihat dia akhirnya, nah saya kasih Fibonacci. Saya expect harga untuk naik ke sini. Oke. Dan kita bisa lihat harga naik beneran. Saya udah kasih sell limit di sini. Dan saya taruh stop loss nanti di atas. Kenapa? Karena di atas itu adalah swing low yang nggak di break. Jadi kalau ini kan emang dia mau turun, harusnya dia nggak break swing high yang di atas. Dan kalau ternyata emang break, ya udah nggak apa-apa. Ya next trade intinya berarti trade kali ini gagal, dan ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah kita lihat dia jalan lanjut. Nah ini malah naik terus. Ini saya agak takut nih emang. Saya taruh stop loss di atas, take profit di sini. Kenapa ya? Karena ya ini swing low terdekat, liquidity di bawah. Kalau emang dia pengen turun, dia harus lewatin swing low yang di sini. Kita lihat lagi dia naik. Dan kita bisa lihat dia naik terus. Nah tapi ketika saya ngeliat ada ini saya agak tenang nih. Ini pin bar ke bawah ya, pin hammer ke bawah, arahnya ke bawah. Ini saya agak tenang. Dan ya, seperti bisa kita lihat akhirnya dia membentuk apa nih? Dia membentuk swing high. Ya kan? Dia membentuk swing high. Dan ternyata setelah swing high tersebut kita melihat engulfing candle kayak gini. Nah, biasa kalau udah ada swing high terus ada engulfing candle kayak gini, itu udah aman. Dan biasanya setelah itu bakal ada candle besar yang turun untuk makan semuanya, untuk sweep imbalance yang ada di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini dia candle besar yang saya maksud ini. Ya kan? Tiba-tiba ada candle besar yang makan semuanya, dan kalau udah kayak gini udah aman. Ini sih tinggal tunggu take profit kena aja udah. Akhirnya begitu, dan take profit saya kena. Oke, jadi mungkin yang bisa diambil dari video ini adalah kalau take profit itu jangan terlalu maruk, dan apa yang kita lihat dan maksudnya apa yang kita pelajari dan yang kita lihat langsung di live market itu sangat-sangat berbeda. Jadi hati-hati kalau trading. Kalau emang ternyata salah, kalian stop lossnya kena, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita stick with our plan, and that's it. Jadi itu aja untuk video ini. Thank you udah support dari awal sampai sekarang, dan see you guys on the next video. Bye bye.